dari KSMPGA, dan yang research tentunya harus dari tim PRA pusat, dan ini sudah ada dalam PPK Hospital by Law di tahun 2023 sudah keluar. Ini adalah jumlah akses yang boleh diresepkan DPJP dokter PPDS, tapi setiap pengambilan spesimen ini menekankan lagi ya, setiap kali kita atau Anda memberikan antibiotik, ambillah spesimen untuk pemeriksaan mikrobiologi sesuai indikasi sebelum memberikan antibiotik. Ini poin 2 sangat penting. Bahkan KPI dari Dirut meminta bahwa semua pasien yang masuk IGD diharapkan 100% diambil spesimen kultur darah kalau yang penyebabnya adalah bakteremia, sepsis atau urosepsis ya. Namun kalau misalnya penyebabnya etiologi lain, misalnya pneumonia, tentunya spesimen yang terbaik adalah sputum, atau misalnya dari Tractus urinarius pyelonephritis, ambillah spesimen kultur dari urin ya. Jadi kita sesuaikan, dan lama penggunaan antibiotik tadi akan diikuti dan dilihat, bisa kita referensinya ke PPAB, dan ini batasannya 1 minggu ya baru bisa diresepkan. Nah, ini adalah golongan watch yang kuning tadi, ini harus di ACC oleh tim PGA-KSM, namun DIRMA juga membantu untuk meng-ACC pemberian antibiotik tersebut. Namun untuk golongan reserve, ini untuk kasus-kasus yang dalam 1 jam pertama seperti sepsis harus diberikan antibiotik, itu kita berikan. Jadi diberikan untuk diagnosis sepsis, ventilator acquired pneumonia, dan hospital acquired pneumonia. Ya. Jadi ini boleh meresepkan langsung tanpa ACC tim PER. Tapi yang kedua nanti kita akan evaluasi kembali apakah disetujui oleh tim PGA, KSM, atau PRK. Jadi, atau misalnya melewati lamanya ya pemberian antibiotik, tentunya harus sesuai dan lebih dari PPAB yang dianjurkan ya, tentunya akan perlu ACC dari tim PGA, KSM. Ini adalah evaluasi penggunaan antibiotik di rumah sakit yang kita lakukan, yaitu audit kualitatif. Kita menilai apakah penggunaan antibiotik itu oleh dokter-dokter nih teman sejawat DPJP, PPDS sudah sesuai dengan PPAB yang berlaku. Kemudian audit kuantitatif ada dari teman farmasi yang menghitung penggunaan antibiotik dari defined daily dose antibiotik yang digunakan. Nanti bisa dikaitkan dengan biaya yang keluar. Ini adalah audit kualitatif di mana kami dari PRA mengevaluasi, mengaudit 4 KSM besar setiap rebo, dan setiap bulan kita ambil sampling 32 kasus dan kita nilai apakah penggunaan antibiotik itu sudah sesuai indikasi ya. Pertama kita lihat datanya lengkap atau tidak. Kalau tidak langsung kita beri kategori 6. Atau begitu diagnosis infeksi tidak ada tapi diberikan antibiotik seperti misalnya dengue, infeksi dengue kan virus ya penyebabnya. Nah, tentunya tidak ada penggunaan antibiotik dan beri antibiotik, artinya dia masuk kategori 5 yang tidak sesuai indikasi. Kemudian kita nilai apakah antibiotik tersebut ada yang lebih efektif, toksik, murah atau sempit, spektrum yang sempit, atau penggunaan terlalu lama. Ya misalnya harusnya hanya seminggu, kok ini sampai 42 hari, kelamaan, nggak ada sesuai nih indikasinya. Atau terlalu singkat, baru 3 hari, ganti lagi, baru 3 hari. Nah, kita masukkan kategori 3B. Atau dosisnya yang tidak tepat, ya mungkin dia perlu dosis standar atau dosis sepsis atau dosis meningitis, itu akan beda pada populasi anak ya. Kemudian intervalnya apakah tepat atau tidak, dan rutenya ya, kalau penyakit berat tentunya harus intravena, kita tidak bisa memberikan per oral ya, kalau per oral berobat jalan saja nggak usah dirawat ya. Kemudian untuk pemberian waktunya tepat, terutama yang obat antibiotik profilaksis dari teman-teman bedah yang melakukan insisi, kita anjurkan berikan profilaksis cefazolin menjadi pilihan, diberikan 30-60 menit sebelum 1 jam insisi, 1 jam sebelum insisi, dan diharapkan kadar MIC antibiotik itu mencapai yang terbaik ya, optimal. Tapi kalau misalnya mundur operasi akhirnya menjadi tidak tepat sasaran, tidak tepat ya, sehingga harus diberikan 1 jam sebelum pemberian. Dan kalau operasinya lama tentunya intervalnya harus diulang redosing setiap 3 jam atau 4 jam sekali. Dan kalau pemberian antibiotik sudah sesuai PPAB yang berlaku di KSM, maka kita kategorikan 0. Dan setiap antibiotik yang diberikan perlu kita nilai apakah ada diagnosis infeksinya dulu. Jadi yang penting assessment diagnosis infeksinya dulu harus tercantum dalam assessment. Kan setiap kali mengisi ada swab ya, SOHAP. Nah, itu perlu diisi. Nah, ini tadi audit yang kualitatif, dan ini adalah
yang kita harapkan KPI-nya adalah targetnya penggunaan antibiotik yang tidak ada indikasi. Kalau WHO targetkan di bawah 40, tapi RSCM di RUT minta di bawah 20%. Nah, ini hasil dari 4 KSM besar. Ini ada dari bedah, ini cukup baik. Tahun lalu, Januari sampai Desember, penggunaan antibiotik yang tidak ada indikasi di bawah 20%. Ya, tahun ini juga masih baik ya, di bawah 20%. Ini adalah bagian opsin. Itu tahun lalu memang lebih dari 20% sampai September ya. Ternyata urogen atau ginekologi onkologi sering memberikan terapi empiris yang tidak sesuai PPAB. Dan setelah Oktober kita minta KSM dari PGA opsi untuk mengedukasi, dan ini sudah cukup baik di bawah 20%. Tahun ini juga cukup bagus ya. Yang kemarin belum dimasukkan ya. Kemarin juga bagus 16%. Jadi kategori yang di bawah 5, ini ada satu bulan Juli yang naik ya di atas 20%, tapi kita harapkan bisa turun kembali. Dan ini adalah penyakit dalam cukup baik ya. Kemudian antibiotik kategori 5 0, ini juga tahun ini 0, dan untuk di KSM anak sampai bulan Juli tahun lalu ini di bawah 20%, dan tahun ini sampai bulan Mei di bawah 20%. Nah, ini adalah ronde klinik yang kita lakukan setiap minggu di hari Jumat jam 9 sampai jam 11. Biasanya kita keliling KSM dan instalasi. Jadi di sini kita dapatkan overall memang kategori 0, artinya sesuai indikasi. Karena ini biasanya kasus-kasus yang dipilih, dan di sini kita bisa memberikan feedback pada DPJP dan minta asupan dari tim PRA bagaimana upaya untuk menurunkan resistensi ya, dari aspek pencegahan infeksinya atau pengambilan spesimennya, bagaimana pengirimannya, apakah sudah sesuai atau tidak ya, untuk kebaikan pasien. Jadi tujuan akhir adalah patient safety, dan ini bagus. Kategori yang tidak sesuai indikasi itu 12%. Nah, ini adalah evaluasi ronde klinik, kita berikan feedback. Ternyata pada saat kita mengevaluasi DEHR, tujuan dari antibiotik, masih banyak yang belum dimasukkan datanya. Jadi perlu didokumentasi di dalam instruksi medis apa nih terapi untuk profilaksis. Empiris, E itu empiris, dan D definitif berdasarkan kultur. Tentunya penegakan diagnosis infeksi yang tepat itu perlu dibantu dengan pemeriksaan diagnostik seperti kultur ya, atau PCR. Sekarang kita sudah terbantu di RSN tersedia MALDI-TOF dan dilanjutkan Dirfenex, sehingga identifikasi patogen bisa kita temukan di hari ketiga, dan sensitivitas antibiotik hari keempat sudah kita dapatkan ya. Namun kalau memang yang kultur konvensional biasanya tetap keluar setelah hari ketujuh. Kemudian perlu edukasi ulang tentang waktu dan cara pengambilan spesimen. Misalnya kalau diberikan antibiotik dulu baru diambil spesimen, tentunya harapannya kecil untuk kita dapat identifikasi patogen, sehingga seringkali hasil steril ya, tidak ditemukan bakteri. Rekonstruksi antimikroba juga perlu dilakukan untuk acuan penggunaan antimikroba yang tepat ya, terutama pada saat masuk, dan antibiotik time out for moments itu perlu dioptimalkan dengan bantuan teman-teman perawat ya. Jadi 4 momen itu adalah pada saat pemberian antibiotik pertama, itu perawat menanyakan ada spesimen yang perlu diambil nggak dok sebelum masuk antibiotik. Kemudian momen kedua adalah setelah 24-48 jam ini mau diteruskan atau dihentikan nih antibiotiknya. Karena biasanya 48 jam kita bisa dapat parameter lab, misalnya minimal leukositnya, oh ternyata leukopenia, limfositosis, atau ada PCR diagnostik lain, ternyata infeksi virus, tentunya kita bisa hentikan. Kemudian yang momen ketiga adalah apakah ini perlu dilanjutkan, kulturnya bagaimana nih, perlu diganti atau tidak sebagai terapi definitif. Dan terakhir momen keempat, perawat mengingatkan apakah perlu antibiotik pula atau cukup dihentikan. Ini pedoman penggunaan antibiotik PPAB tentunya kita evaluasi setiap 3 tahun, namun kalau diperlukan cepat oleh KSM, kita Pak PRA bisa memfasilitasi untuk bertemu dengan tim mikrobiologi dan patologi klinik untuk membahas pola kuman dan antibiotik kita sesuaikan ya. Dan pemberian antibiotik pada pasien paliatif juga perlu pertimbangan khusus, dan tentunya tim PGA-KSM yang bertugas itu sesuai dengan SOP 2023, kita harapkan akan memberikan ACC untuk yang watch. Ini adalah audit kuantitatif yang dilaporkan farmasi di mana define daily dose dari tiap semester. Terlihat itu ada peningkatan di Januari Juni 2023 tahun lalu, namun setelah ada restriksi oleh Dirut ini sudah mulai menurun ya, dan terbanyak adalah
tertinggi nih kita lihat levofloxacin, ceftriaxone, meropenem. Tapi kalau lihat trennya per semester, ini levo kenapa kok tinggi di awal? Ternyata kita lihat kembali, oh karena itu lagi masa pandemi dan CAP panduan untuk dewasa adalah levofloxacin ya. Kemudian ini trennya alhamdulillah bisa berubah, ceftriaxone yang makin meningkat sih ya. Ini lebih lebih ini. Kemudian meropenem juga ini meningkat, kita evaluasi ternyata kita dapatkan kasus-kasus rujukan yang berat yang sudah dapat antibiotik macam-macam ya, sehingga meropenem ini masih tinggi ya. Metronidazole juga nih dan azitromisin kita harapkan tidak naik karena ini per oral, dan ini kita restriksi mas dari golongan akses menjadi golongan watch karena banyak sekali antibiotik yang per oral ini dibawa buat oleh-oleh pulang ya. Artinya sebenarnya nggak perlu, tapi Cefixim, azitromisin, clarithromycin itu sekarang perlu ACC dari PRA. Nah, ini adalah data kuantitatif di mana ini sempat naik dan terakhir sudah turun ya dengan restriksi, dan ini adalah dari tugas penanggung jawab awareness dan edukasi. Ini sebelum pandemi tahun 2018 memang kita keliling ke semua departemen memberikan edukasi atau pelatihan. Ini kebetulan di rootnya Dr. Heriawan, dan tahun lalu kami mengadakan ada seminar World Antimicroba Resistant Awareness Week bersama dengan Pak Dirut yang ikut bersama komitmen untuk menggunakan antibiotik secara bijaksana. Dan ini adalah event tahun lalu di mana kita mengundang semua dokter-dokter di RSUD se-DKI Jakarta. Dan ini juga Pak Menkes kebetulan juga memberikan bentuk video untuk mendukung acara kegiatan WHW November 2023 tahun lalu. Nah, ini adalah pelatihan eksternal di mana kami dari tim PRA sering diminta sebagai pembicara untuk memberikan edukasi tentang PRA di Rumah Sakit PON, RSFKG UI ya. Ada Dr. Yulia, Prof. Taralan, dan juga edukasi kepada keluarga pasien. Biasanya kita di poli-poli ini Prof. Taralan, Dr. Zunilda, dan Dr. Nina sedang memberikan edukasi. Nah, ini memang setiap minggu, setiap Jumat kita datang ke KSM sebelum pandemi. Namun setelah pandemi, dengan melibatkan semua multidisiplin ini, kita tetap mengadakan dalam bentuk Zoom, online, dan bahkan webinar-webinar internal yang kita bisa edukasi untuk semua DPJP, PPDS, perawat, IT, semua yang terlibat. Ini adalah dari penanggung jawab surveillance dan penelitian, tentunya juga kita bisa buat menjadi penelitian PPDS, ini bahkan PPDS saya bisa mempublikasi ke jurnal nasional maupun internasional atau maju, ini Mbak Fitria maju untuk poster ya di suatu event kongres atau seminar. Ini adalah buku pola kuman dari patologi klinik yang dikeluarkan tahun 2022, namun saat ini dalam bentuk tidak file dalam bentuk ya, dalam apps ya. Jadi bukan dalam bentuk file karena ini membutuhkan biaya banyak ya. Jadi sebagai simpulan, tentunya resistensi antimikroba ini bermanfaat untuk meningkatkan antibiotik secara tepat. Artinya secara tepat tuh apa? Mungkin teman sejawat tuh merasa udah tepat kok, tapi lihat dulu panduan pemberian antibiotiknya sesuai atau tidak. Jadi gunakanlah secara bijak sesuai panduan pemberian antibiotik yang berlaku terapi empiris. Kalau di tempat kita bekerja di RSM sudah ada PPW, tapi kalau seandainya ada teman sejawat yang di rumah sakit lain belum ada PPAB, ada panduan PPAB nasional yang bisa menjadi referensi. Ya, ini bisa membantu menurunkan resistensi lama rawat, kemudian biaya dan mortalitas menurun karena jauh lebih baik klinisnya. Dan PRA tentunya perlu didukung direksi dan jajarannya, dan perlu kerjasama multidisiplin dari semua para ahli, apoteker, farmasi klinik, mikrobiologi klinik, perawat, IT ya. Dan biasanya karena tiap semester kami di institusi pendidikan ada mahasiswa SP1, SP2, S1, kedokteran. Nah, tentunya ini kita biasakan mengadakan pelatihan PRA pada saat orientasi setiap semester. Dan tentunya rekonsiliasi antibiotik perlu dilakukan dalam upaya pengendalian resistensi antimikroba. Pra-otorisasi pemberian resep itu akan dinilai oleh teman farmasi di apotek ya, dan akan menilai apakah ini golongan access, watch, atau reserve ya untuk mengoptimalkan antibiotik yang rasional. Dan monitor evaluasi berkala surveillance ini kita berikan feedbacknya ke para DPJP saat ronde klinik atau dalam bersurat setiap
6 bulan setelah kita laporkan ke Dirut ya, Direktur. Dan tentunya kita tidak banyak SDM-nya dan perlu dukungan pemulihan SDM sesuai ABK diperlukan untuk mengoptimalkan PRA di RSCM. Terima kasih. Saya akhiri dan ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dr. Mulia Rahma Karyanti, SPAK MSc PhD. Kita beri reaction dahulu ya Bu. Ini banyak sekali insight yang kita dapatkan bahwa memang tidak mudah tapi bisa ya Bu ya kita kolaborasi bersama dengan tenaga medis, tenaga kesehatan lain dalam implementasi program pengendalian resistensi antimikroba. Baik Ibu, mohon izin nanti kita diskusi di akhir ya, kita lanjut ke materi yang kedua. Terima kasih Ibu Dr. Karyanti. Baik, materi yang kedua kita akan mendapatkan insight dari yang terhormat Ibu Yunisar Gultom, Sarjana Keperawatan Master Clinical Nursing. Selamat pagi Ibu Yunisar. Selamat pagi. Apa kabar Ibu? Sehat, luar biasa. Mantap, ini kita senang sekali ya Dokter Karyanti karena dalam PPRA, dalam program pengendalian resistensi antimikroba, tidak hanya dokter, tidak hanya apoteker, termasuk peranan dari perawat ini memang sangat penting ya Ibu Dokter Karyanti, sehingga PPRA ini bisa lebih optimal dan kita bisa bersama-sama dalam pengendalian resistensi antimikroba. Ibu Yunisar Gultom, SK Sarjana Keperawatan Master Clinical Nursing akan menyampaikan mengenai keterlibatan perawat CCM dalam pengendalian resistensi antimikroba. Waktunya kurang lebih 30 menit nggih Ibu, kami persilahkan. Terima kasih. Baik, saya izin share screen ya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ibu Fitria, Dr. Karyanti untuk kesempatannya berdiskusi dalam webinar ini tentang peran perawat clinical care manager atau disingkat sehari-harinya disebut CCM dalam pengendalian resistensi antimikroba khususnya di RSCM ya. Sebelum kita membahas perannya bagaimana keterlibatan CCM dalam pengendalian penggunaan antibiotik ini, izinkan saya menyampaikan peran dan tanggung jawab CCM secara umum itu apa, sehingga nanti juga memudahkan pemahaman keterlibatannya dalam penggunaan antibiotik atau penata gunaan antibiotik ini seperti apa. Jadi dari tim kerja pelayanan keperawatan menetapkan bahwa tugas atau peran tanggung jawab CCM ini dalam asuhan keperawatan sehari-hari adalah sebagai pemberi asuhan keperawatan dengan membimbing perawat primer atau sehari-hari disingkat dengan PP dalam melaksanakan asuhan keperawatan terhadap pasien dan berkolaborasi dengan tim kesehatan lainnya, baik itu dokter, gizi, farmasi, dan fisioterapis, jadi semua tenaga kesehatan lainnya. Lalu peran yang kedua adalah mengelola asuhan keperawatan. Hal ini dilakukan dengan evaluasi pembagian tugas PP dan PA. PA ini perawat pelaksana dalam perawatan pasien. Di sini dari CCM ini mengevaluasi apakah penugasan yang diberikan sesuai dengan kompetensi dari tiap-tiap PP maupun PA-nya. Jadi berdasarkan tingkat ketergantungan pasien. Jadi kalau pasiennya kondisinya kompleks, diharapkan yang
merawat pasien tersebut minimal perawat yang sudah level perawat klinis 2 atau 3. Jadi perawat yang masih baru ya masih level 1 itu lebih diarahkan untuk mengasuh pasien-pasien yang masih levelnya minimal care atau level sedang. Sehingga diharapkan nanti pelayanan asuhan perawatannya bisa optimal sesuai kompetensi perawat masing-masing dan apapun yang terjadi pada pasien ini bisa segera ditindaklanjuti. Lalu peran dan tanggung jawab CCM yang selanjutnya adalah dalam hal meningkatkan pendidikan keperawatan melalui diskusi kasus. Dalam hal ini maksudnya meningkatkan knowledge dan skill dari rekan-rekan perawat di ruangan baik PP maupun PA-nya dengan melakukan diskusi-diskusi kasus dari pasien-pasien yang ada di ruangan. Ini dilakukan karena kalau kita hanya mengandalkan pendidikan formal ataupun pelatihan-pelatihan, kesempatan untuk mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut sangat sedikit sehingga kita perlu wadah yang lain untuk meningkatkan knowledge maupun skill dari teman-teman perawat di ruangan dengan melakukan diskusi kasus atau sekarang ini disebutnya diskusi refleksi kasus. Jadi merefleksikan praktek yang sudah dilakukan sehari-hari, lalu apa yang harus diperbaiki. Nah, yang terakhir peran perawat CCM sebagai peneliti. Jadi diharapkan CCM ini dapat melakukan evidence-based nursing, mengidentifikasi fenomena perawatan yang perlu dilakukan penelitian lebih lanjut. Apakah intervensi-intervensi perawatan yang sudah dilakukan selama ini itu sudah berdasarkan evidence yang terkini, yang valid. Bila SOP ataupun intervensi yang sudah selama ini dilakukan ternyata tidak terbukti itu bermanfaat bagi pasien, sudah waktunya kita melakukan revisi sesuai dengan evidence yang terbaru, juga disesuaikan dengan bagaimana kebijakan di RSCM sendiri. Baik, kita masuk ke bagaimana penatagunaan antimikroba. Di sini saya mungkin tadi sudah disampaikan oleh Karyanti, mungkin ini saya skip saja ya apa itu yang dimaksud dengan antimikroba, tadi sudah dijelaskan supaya kita diskusi lebih lanjut tentang keterlibatan dalam penggunaan antibiotik. Di sini saya sampaikan kembali 4 momen nih. Jadi peran CCM dalam pengendalian penggunaan antibiotik ini terutama dalam pelaksanaan atau pengimplementasi dari 4 momen time out antibiotik. Ya, kita akan bahas satu-satu nanti mulai dari momen pertama sebelum pemberian antibiotik pertama kali apa yang harus dilakukan oleh CCM. Momen kedua setelah 48 sampai 72 jam, momen ketiga setelah ada hasil kultur, dan time out terakhir sebelum pasien pulang. Ya, jadi apa perannya sesuai tadi tugas yang sudah ditetapkan oleh tim kerja pelayanan keperawatan, CCM berperannya di mana nih dalam 4 momen ini? Di sini kita bahas satu-satu. Yang pertama yang perlu disadari oleh semua CCM maupun minimal perawat primer yang bertugas di RSCM adalah memahami penatagunaan antibiotik ini bukan hanya tanggung jawab dari medis saja, dari dokter saja. Perawat itu turut berperan penting. Justru perawat ini menjadi core-nya, menjadi intinya. Karena apa? Perawat yang merupakan
profesi kesehatan yang terus-menerus berinteraksi kepada pasien, yang terus-menerus melakukan pemantauan terhadap kondisi klinis pasien. Sehingga setiap ada perubahan kondisi klinis, di sini tugas dan tanggung jawab perawat untuk berkomunikasi dengan dokter bagaimana perkembangan kondisi pasien, termasuk bagaimana perkembangan kondisi klinis terhadap masalah infeksi. Nah, di sini dari Daniels dan Castaldo sudah melakukan penelitian, dan penelitian ini dilakukan di multi layanan di rumah sakit. Ternyata didapatkan hasil bahwa ada 2 faktor yang mempengaruhi keterlibatan kemauan perawat dalam ikut dalam penata-gunaan antibiotik. Faktor yang pertama adalah faktor internal. Faktor internal ini terkait tingkat pengetahuan perawat, sikap dari perawat sendiri terhadap penggunaan antibiotik, dan praktek-praktek yang dilakukan oleh perawat selama ini. Untuk tingkat pengetahuan, yang ini sangat berdasarkan hasil penelitian melalui survei, ternyata ini yang sangat berpengaruh terhadap sikap perawat nantinya dalam penggunaan antibiotik. Jadi di sini ternyata tingkat pengetahuan perawat tentang antibiotik itu masih sangat terbatas, sehingga sangat diperlukan juga nanti edukasi-edukasi tentang antibiotik itu apa, ya, jenisnya apa saja, apa yang disebut resistensi, mengapa bisa terjadi resistensi. Nah, itu belum banyak perawat yang ternyata memahami hal tersebut. Praktek-praktek apa saja sehingga bisa menimbulkan resistensi. Ya, penggunaannya seperti apa, kapan digunakan. Nah, ini pengetahuan seperti tentang antibiotik ini yang perlu ditingkatkan di keperawatan. Nah, di sini CCM nanti bertugas untuk melalui diskusi-diskusi refleksi sehari-hari bisa menambahkan pengetahuan-pengetahuan tersebut. Lalu terkait dengan sikap perawat terhadap penggunaan antibiotik, ternyata dari hasil penelitian Daniels dan kawan-kawan ini, pengaruhnya terutama karena dalam hal pemilihan antibiotik, apakah lebih baik secara oral atau secara intravena atau melalui jalur yang lain. Lalu pendapatnya apa? Apakah sangat waspada terhadap kemungkinan-kemungkinan terjadinya resistensi? Persepsinya apa kalau terjadi resistensi? Apakah pendapatnya apa? Nanti juga ada antibiotik yang di atasnya lagi, nanti juga bisa di ACC oleh pengendali gitu. Jadi ini sebenarnya attitude ini kembali kemungkinan besar karena tingkat pengetahuan terhadap antibiotik ini yang masih terbatas, sehingga diharapkan dengan meningkatkan pengetahuan tentang antibiotik ini, attitude juga akan berubah. Lalu keyakinan, kemungkinan besar banyak kalau berdasarkan survei dari Daniels ini didapatkan masih banyak perawat yang meyakini setiap gejala infeksi, misalnya demam, itu harus segera diberikan antibiotik. Nah, ini yang kembali dasar knowledge-nya juga yang masih perlu ditingkatkan. Dan baik attitude dan knowledge ini juga mempengaruhi praktek sehari-hari perawat dalam penggunaan antibiotik, ya. Jadi kurang menggali pada saat pengkajian apakah pasien pernah menggunakan antibiotik, apakah penggunaannya sudah tepat selama ini,
lalu apakah ada reaksi-reaksi efek samping ataukah ada alergi selama menggunakan antibiotik. Nah, ini kembali karena keterbatasan pengetahuan ini sangat mempengaruhi sikap dan praktek perawat dalam penggunaan antibiotik sehari-hari, baik itu di rawat jalan maupun di rawat inap. Lalu faktor eksternal dari diri perawat sendiri ternyata ada faktor struktur dan proses. Jadi di sini kembali konteks perawatannya apa? Masih banyak yang berpendapat ya kalau urusannya obat, antibiotik itu bukan tanggung jawab perawat. Ini murni hanya tanggung jawab dari dokter. Perawat hanya bagian dalam memberikan antibiotik tersebut, ya. Termasuk edukasi antibiotik, edukasi penggunaan antibiotik ini hanya dokter, perawat tidak terlibat, tidak turut berperan dalam edukasi tentang antibiotik terhadap pasien maupun keluarganya. Jadi pendapat-pendapat ini kembali karena memang dalam kebijakan ini belum dimasukkan peran perawat itu di mana dalam pengendalian antibiotik. Lalu dalam segi kepemimpinan belum semua profesi kesehatan juga menyadari perlunya perawat tahu tentang antibiotik dan bagaimana penata gunaannya. Sehingga memang masih dalam dinamika sehari-hari itu masih ya perawat tugasnya dalam pemberian antibiotiknya saja. Dalam pemilihan, pengendalian penggunaannya ini belum dijadikan inti dari proses penggunaan antibiotik ini. Hal ini saya sampaikan di awal sebelum kita diskusi tentang keterlibatan CCM atau lebih umum lagi keterlibatan perawat dalam pengendalian antibiotik, supaya ini kita semua menyadari apa sih sebenarnya yang menjadi latar belakang selama ini perawat tampaknya belum terlibat dalam pengendalian antibiotik. Baik, kita mulai langkah awal ya, peran perawat atau keterlibatan perawat dalam pengendalian antibiotik ini adalah yang pertama, momen pertama time out pertama adalah sebelum pemberian antibiotik pertama kali. Ini sebenarnya momen momen time out ini saya lihat sudah dibantu juga oleh tim IT ya, IPSI sudah dimasukkan di halaman pertama dari IMR ya, dari rekam medis elektronik kita itu 4 momen pertama ini ada di halaman pertama saat kita membuka EHR maupun saat kita membuka HIS. Ya, diharapkan itu rekan-rekan perawat membaca itu. Namun di sini kita diskusi lagi bagaimana sih dalam melaksanakan sehari-harinya 4 momen time out ini. Jadi sebelum pemberian antibiotik pertama kali, pastikan pemberian antibiotik itu sesuai indikasi, diagnosa, dan tanda-tanda infeksi tertulis di CPPT. Di sini tugas CCM ya, mereview hasil pengkajian terkait tanda dan gejala infeksi pada pasien. Di sini CCM termasuk saya sendiri wajib melihat ulang hasil pengkajian awal dari rekan-rekan PP maupun PA, melihat apakah ada tanda-tanda infeksi, tanda dan gejala infeksi pada pasien, baik itu demam, lalu leukositosis, atau gejala tanda dan gejala lainnya, misalnya ada luka, apakah kondisi luka itu menunjukkan tanda-tanda infeksi, misalnya ada eksudat, ya ada pus, ada nyeri. Semua gejala tanda itu harus cantum dalam dokumentasi catatan perkembangan pasien atau CPPT. Dan semua
profesi kesehatan itu wajib membaca. Jadi bukan hanya perawat membaca catatan perkembangan perawat sendiri, juga melihat catatan konsistensi dengan catatan yang dibuat juga oleh profesi kesehatan lainnya, terutama dokter. Ya, apakah sama nih kita pasien ini benar ada gejala tanda dan gejala infeksi. Nah, yang ingin saya tekankan di sini termasuk pengkajian terhadap alergi. Ya, ditanyakan kepada pasien bukan hanya ada ini enggak ibu dulu ada gejala alergi nggak, baik alergi makanan, obat atau apa. Mungkin dibantu lagi dengan pertanyaan kalau saat sakit demam tinggi, apakah ibu obat apa yang digunakan sehari-hari selama ini di rumah? Apakah hanya obat demam ataukah sering menggunakan membeli bebas antibiotik, lalu juga dikaji pada saat membeli antibiotik itu apa yang dirasakan, perubahan apa yang dirasakan, apakah ada tanda-tanda alergi. Kadang masyarakat umum juga tidak begitu memahami yang dimaksud alergi itu apa, tanda dan gejala alergi itu apa. Mungkin yang lebih banyak tahu itu gatal-gatal, padahal tanda-tanda alergi tidak hanya gatal-gatal, ya bisa jadi sesak nafas gitu. Jadi ada yang terpikir kadang pas sesak napas ini saya masalah paru, padahal itu kemungkinan besar juga salah satu gejala dari alergi. Nah, ini yang tugas dari CCM ini mereview ulang atau termasuk melakukan pengkajian lanjutan bila ini sebenarnya pasien memang ada infeksi atau ini sebenarnya pasien tidak mengalami infeksi. Jadi mereview ulang pengkajian yang sudah dilakukan oleh PP maupun PA. Lalu di tahap selanjutnya CCM itu mengecek kelengkapan instruksi. Kalau memang pasien mengalami infeksi, mengecek kelengkapan instruksi di form instruksi obat, terutama kode antibiotiknya, apakah profilaksis, apakah empirik, apakah definitif. Ya, jadi harus jelas di form karnesnya dituliskan, dipastikan bahwa setiap instruksi penggunaan antibiotik tertulis ini apakah ini profilaksis pada pasien-pasien yang pra-operasi ataukah empirik. Nah, untuk yang empirik ini pastikan bahwa sudah dilakukan pengambilan sampel kultur, sehingga kita harapkan untuk selanjutnya kita bisa menetapkan bahwa antibiotik yang digunakan ini sesuai dengan jenis kuman yang menginfeksi pasien. Tuh. Nah, di sini tugas CCM yang berkoordinasi, berkolaborasi dengan dokter, memastikan bahwa sebelum antibiotik empirik ini diberikan kepada pasien, ditanyakan untuk pengambilan sampel kulturnya apa nih yang mau kita ambil, apakah darah, ataukah sputum, ataukah urin, ya, ataukah kalau pasien ada luka, apakah swab dasar luka, ya. Jadi kita bisa lebih tepat dalam penggunaan antibiotik. Nah, di momen time out pertama inilah peran CCM dan minimal PP memahami apa sih yang dapat dilakukan, apa yang merupakan kewajiban perawat dalam penata laksanaan antibiotik. Nah, di momen time up kedua setelah 48 sampai 72 jam atau 2 sampai 3 hari setelah pemberian antibiotik empirik, ya, harus dievaluasi kondisi klinisnya, apakah demamnya membaik, apa leukositosisnya juga membaik, marker infeksi lainnya seperti apa, itu semuanya tercatat di dalam CPPT. Yang dilakukan CCM maupun perawat di ruangan, pastikan kita selalu edukasi pencegahan dan pengendalian infeksinya, terutama hand hygiene.
tetap diingat dari kebersihan tangan inilah kita disiplin atau tidak, infeksi ini dapat terkendali atau tidak. Sering dilupakan, kalau sudah dapat antibiotik ya aman dong, kita nggak perlu lagi terlalu disiplin dalam menerapkan cuci tangan. Itu yang terbalik ya, justru pengendalian utamanya infeksi kita terapkan dulu hand hygiene-nya ini ya. Kalau kita memberikan antibiotik tapi tetap dalam pemberian obat pun kita selalu ada tahap pertama adalah hand hygiene dulu ya, tidak langsung mengoplos obat itu tanpa hand hygiene, menyentuh kontak dengan pasien tidak hand hygiene ya semuanya jadi tersia-siakan ya. Jadi kembali prinsip utamanya pengendalian, pencegahan dan pengendalian infeksi ini itu kita terapkan dan otomatis kita juga mengendalikan penggunaan antibiotiknya. Ya, ingat port of entry, jalan masuk utama infeksi ini dari mana ya. Jadi dalam setiap prosedur baik medis maupun keperawatan jangan lupa dan tetap wajib saya perhatikan selama ini, kalau selama COVID rajin hand hygiene ini kita sudah dinyatakan selesai dari pandemi COVID, hand hygiene-nya udah mulai berkurang nih, kayaknya hand rub udah nggak terlalu banyak yang minta gitu. Saya ke pelanggan juga santai aja gitu pada saat kontak ke pasien gitu. Nah ini yang harus tetap digiatkan ya, edukasi penerapan pencegahan infeksi. Nah kembali terkait dengan pengendalian antibiotik, kita harapkan ini dalam menerapkan antibiotik di sini, CCM membimbing PP dan PA dalam mengkaji ulang masalah infeksi pada pasien. Jadi kembali tadi yang sudah saya sampaikan, apakah demamnya sudah mulai teratasi, apakah leukositosisnya berkurang, berkolaborasi dengan dokter, kapan kita mau periksa ulang leukositnya ya, klinis pasien secara laboratorium selain dari perubahan kondisi fisiknya. Kalau pasiennya luka, apakah eksudahnya sudah mulai berkurang ya, sambil kita menunggu hasil kultur keluar. Seperti yang disampaikan Dr. Karyanti tadi, kalau dari kumannya sendiri kita bisa lihat jenis kumannya itu 3 hari sudah keluar hasil. Namun untuk melihat sensitivitas terhadap antibiotiknya kita menunggu sampai 7 hari. Sehingga bisa dilihat presisi apakah antibiotik yang sudah diberikan secara empirik ini kalau memang sudah mengenai sasaran sesuai dengan kondisi klinis juga membaik, kita akan tanyakan kepada dokternya, baik PPDS maupun DPJP, apakah antibiotik yang digunakan ini akan diteruskan. Dan kembali di Kardec seharusnya sudah dirubah yang tadinya empirik, walaupun antibiotik yang sama yang diteruskan, di situ kodenya bukan E lagi, seharusnya sudah dirubah menjadi D atau definitif. Nah ini dalam pemberian kan perawat yang melakukan, jadi dilihat nih pada saat di formulir Kardec pemberian obat, terapkan 10 benar pemberian obat. Jadi kalau sudah sekian hari dari kultur misalnya sudah hari ke-7 hasil kultur sudah ada, bisa ditanyakan ke dokter ataupun DPJP apakah ini antibiotiknya masih empirik ataupun definitif. Nah, di sini momen ketiga dari time out adalah pada saat hasil kultur sudah keluar, segera dilaporkan kepada DPJP untuk dievaluasi apakah
antibiotiknya akan diganti, ya atau dilanjutkan. Lalu pemberiannya juga apakah tetap masih dalam bentuk injeksi intravena ataukah diganti dalam bentuk oral, ya. Jadi di sini peran CCM. Jadi pada saat di momen pertama melakukan kultur itu diingat. Ini artinya hari ketiga saya bisa ngecek dong, atau saya bisa tanyakan kepada pihak laboratorium minimal jenis kumannya apa, ya, sehingga walaupun sensitivitasnya belum keluar dari buku panduan penggunaan antibiotik, bisa dilihat dengan jenis kuman seperti ini antibiotiknya apa yang sesuai, ya. Ini bisa kita koordinasikan dengan dokter. Dan kembali pada momen ketiga, tetap yang pertama yang harus dilakukan CCM adalah melakukan edukasi pencegahan dan pengendalian infeksi, diingatkan pada seluruh tim kesehatan termasuk pasien dan keluarga, ya. Hand hygiene-nya mulai dari momen pertama sampai momen nanti juga momen yang terakhir, hand hygiene ini penting dilakukan. Lalu pada saat hasil kultur keluar, masuk CCM juga mengevaluasi berdasarkan hasil kultur ini pasien perlu isolasi nggak ya? Baik isolasi di ruang isolasi ataupun isolasi secara kohort gitu. Ya misalnya kalau ternyata hasilnya wah ini MRSA mau di kohort aja. Jadi itu perlu dilakukan segera. Jadi penting sekali perawat itu ngecek nih hasil kultur, ya, jangan hanya menunggu apa ya dari dokternya saja. Jadi sering saya dapat curhatan tuh dari rekan-rekan perawat, iya nih dokter sudah dikultur tapi nggak dilihat-lihat. Nah ini bersama, ya, bersama baik dokter, baik perawat itu sama-sama waspada, tidak tunggu-tungguan, ya. Jadi kita yang tahu, kita yang mengirimkan sampel dari kultur, kita tandakan juga, tulis dalam CPPT, misalnya hari ini dikirimkan sampel kultur darah, ya, tanggal 20 November kultur darah dilakukan. Nah, itu untuk besoknya, ya misalnya tanggal 21 esok harinya tetap masuk di CPPT sehingga kita tidak lupa kapan sih kita harus memastikan hasil kultur ini sudah keluar. Jadi dimasukkan dalam CPPT, dalam juga di catatan peran perawat bahwa tanggal 20 follow up hasil kultur. Follow up-nya kalau kemarin tanggal 20 artinya tanggal 27 waktunya. Jadi itu sampai nanti di tanggal 27-nya kan karena tercantum di CPPT, ingat untuk melihat hasil. Ya, kalau enggak kita lupa, oh ya kapan ya kira-kira, kayaknya udah seminggu yang lalu, ternyata udah 10 hari yang lalu hasil sudah keluar, tapi karena tidak tercatat di CPPT hanya sudah dilakukan pemeriksaan itu tapi tanggalnya tidak dituliskan, itu akhirnya terlewat. Sudah waktunya kita mengganti atau mungkin menghentikan penggunaan antibiotik, tapi masih diteruskan. Misalnya dihentikan itu ternyata hasil kulturnya steril, gitu, tidak tumbuh kuman. Nah ini kan perlu review lagi. Itu bersama perawat dengan dokter. Wah ini kenapa steril ya? Itu sementara gejala klinis ini masih menunjukkan tanda-tanda infeksi. Apa ya? Apakah kita salah sampel atau apa? Atau memang steril, memang dilihat bahwa kondisi klinis pasien sudah membaik, memang sudah waktunya kita hentikan. Nah, seperti itu yang selama ini saya lihat sudah dicatat sudah baik, namun kapan kita akan follow up, menghubungi laboratorium bilang, wah ini sudah tanggal 27 kok hasilnya belum masuk ya ke EHR. Karena apa nih?
atau ternyata ada kendala gitu, pengen ini kumannya belum tumbuh, masih mau ditunggu lagi. Itu kan kalau kita dokumentasikan dengan baik itu bisa pelayanan pasien pun akan lebih cepat. Dan kembali untuk intervensi yang ketiga dan keempat ini mengkaji ulang kondisi infeksi pasien dan ketepatan dalam pemberian obat antibiotik. Hal ini juga rekan-rekan perawat perlu menyadari dengan kita menerapkan 10 benar dalam pemberian antibiotik, kita turut menekan terjadinya resistensi terhadap mikroba. Nah, ini yang perlu juga kita koordinasikan dengan dokter nih terkait 10 benar pemberian obat. Nah, terkadang misalnya antibiotik ini diberikan 2 kali dalam sehari tiap 12 jam. Ternyata di hari kedua antibiotiknya kosong. Ini bagaimana nih? Kan itu juga akan mempengaruhi timbulnya resistensi kosong beberapa kali. Ini gimana? Apakah kita mau ganti aja antibiotiknya dengan mungkin yang tersedia di RSCM saat itu, juga dipertimbangkan juga kondisi klinis pasien atau seperti apa. Jadi jangan hanya ditulis tak obat tidak ada, tapi perawat perlu menyadari bahwa ini bukan hanya masalah dokumentasi pada saat obat tidak ada, cukup didokumentasikan tidak ada, tapi juga dikomunikasikan juga ke dokter. Kalau ini sudah sebentar ada, sebentar tidak ada, itu sangat mempengaruhi nanti resistensi dari antibiotik. Ini yang CCM dan rekan-rekan perawat lainnya juga perlu menyadari hal tersebut ya. Jadi kalau obat tidak ada bukan hanya didokumentasikan namun juga dikomunikasikan ya, karena itu sangat mempengaruhi kondisi pasien. Begitu juga pertimbangan nih, misalnya pasiennya tindakan padahal antibiotiknya harus masuk, sementara antibiotik tidak dibawa ke ruang tindakan, tertunda 2 jam, 3 jam, ini bagaimana? Ya, sementara tiap antibiotik ada masa kerjanya, itu juga mengalami kondisi masalah infeksi pada pasien. Jadi terkait hal ini kita perlu komunikasikan dengan dokter, pertimbangannya bagaimana nih dok, kalau nanti tertunda 2 jam, 3 jam, apakah kita rubah aja ke depannya jam pemberiannya atau kita udah pertimbangkan nih sebelum pasiennya didorong, apa kita sertakan antibiotiknya ke ruang tindakan, diserah terimakan ke perawat di ruang prosedur bahwa pada jam sekian pasien ini perlu diberikan antibiotik. Ya, sehingga 10 benarnya tetap dapat terlaksana. Yang terakhir, momen keempat, ya time out keempat adalah sebelum pasien pulang, konfirmasi kepada dokter terkait indikasi, dosis, dan cara pemberian antibiotik yang akan dibawa pulang, bagaimana kondisi klinisnya, ya. Yang di sini yang memang cukup berat, terutama pada pasien-pasien yang sudah dinyatakan paliatif, namun paliatifnya berapa kali saya menghadiri family meeting ya, family palliative meeting dengan pasien, paliatifnya tidak 100% paliatif, masih ingin ada pemberian terapi secara injeksi di rumah yang itu cukup meriskan, sehingga akhirnya ya memang menunda pemulangan pasien. Lalu untuk pasien yang memang pulang dengan kondisi baik, bukan pulang dengan paliatif, dipertimbangkan kembali pemberian antibiotiknya, apakah masih diteruskan atau tidak. Kalau masih diteruskan, tugas perawat memastikan bahwa edukasi tentang penggunaan antibiotik ini
diberikan. Ya sering sekali dari pasien maupun keluarganya menganggap ini kan sudah gak demam, tuh badan saya udah enak, gak perlu lagi antibiotik. Nah ini yang perlu diedukasi. Kenapa antibiotiknya dipertimbangkan, itu perlu diedukasi baik dari medis maupun dari perawat ya. Kenapa perlu antibiotik, cara penggunaannya seperti apa, mengkonsumsi antibiotiknya ya, sampai kapan ya bahwa antibiotik harus dihabiskan, tidak boleh ya saya sudah enakan nih, udah nggak sakit kepala, udah nggak demam, jadi ya sudah untuk antibiotiknya nggak tidak diteruskan. Nah itu juga yang menjadi salah satu penyebab tingginya angka resistensi juga di masyarakat. Dan itu tanggung jawab juga dari kita yang di rumah sakit ya, artinya edukasi penggunaan antibiotik pada saat pulang ini yang masih perlu ditingkatkan kembali ya. Lalu terkait juga efek sampingnya apa? Jangan sampai pasien berhenti minum antibiotik karena tidak tahu efek sampingnya, dan efek sampingnya ini sebenarnya bisa dikomunikasikan dengan dokter juga. Jika sudah edukasi, apa sih yang akan dapat dilakukan di rumah bila efek samping terjadi? Apakah memang di stop? Apakah itu efek samping? Apakah itu reaksi alergi? Ya, sebaiknya secepatnya segera ke rumah sakit atau ke dokter terdekat bila efek samping terjadi ataukah bila itu alergi ya. Lalu Mohon izin Ibu Yunisar, waktunya sudah hampir habis Ibu. Terima kasih. ya baik. Nah itu semua edukasi itu ya, dan hasil evaluasinya, kemampuan pemahaman dari keluarga terhadap penggunaan antibiotik ini sampai pulang ke rumah selama 3 sampai 5 hari itu harus tercatat di rekam medis ya, sehingga nanti pada saat pasien kontrol rekan-rekan yang dirawat jalan bisa mengevaluasi kembali. Ya, kalau tidak tercatat, akhirnya yang dirawat jalan juga tidak dapat menindaklanjuti tentang terkait penggunaan antibiotik pada saat di rumah gitu. Oke, kesimpulannya dapat kita simpulkan bahwa perawat berperan penting dalam pengelolaan antimikroba di lingkungan rumah sakit karena perawat terlibat langsung dalam inti keamanan dan keselamatan perawatan pasien. Kontribusi pentingnya melalui penurunan resistensi antimikrobial dalam praktek perawatan sehari-hari terhadap pasien, aktivitas edukasi, dan ada kesempatan dari perawat melakukan riset dan pembuatan kebijakan riset tentang penggunaan antibiotik ya, pemberian antibiotik baik itu di rawat jalan maupun di rawat inap ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mungkin nanti saat diskusi kita bisa urun pendapat. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Yunisar Gultom, SKP Master Clinical Nursing. Kita beri aplaus dulu nih, banyak sekali yang sudah kita pelajari ya Bu, bahwa memang perlu sekali kolaborasi dengan perawat, terutama perawat CCM untuk mengoptimalkan pengendalian AMR gitu nggih Ibu Yunizar. Baik, mohon izin Ibu Yunizar, mohon tetap bergabung dengan kami. Nanti kita akan ada sesi tanya jawab di akhir. Kami persilahkan sekali lagi kepada para peserta, Prof, Dokter, Bapak, Ibu yang ingin bertanya, silahkan untuk menuliskan pertanyaan pada kolom Q&A atau menggunakan fitur raise hand untuk berbicara secara langsung. Baik, kita lanjut ke pemateri yang ketiga yang sudah ditunggu-tunggu juga nggih, Dr. Karyanti, Ibu Yunizar, dan Prof. Dr. Bapak Ibu. Beliau adalah Dr. Adityo Susilo, SPPD KPTI, dan Ketua Panitia WAAW 2024 RSCM nggih, Ibu Dr. Karyanti.
Beliau adalah konsultan tropik infeksi di ilmu penyakit dalam RSCM. Akan menyampaikan mengenai rational antibiotic use. Apa kabar Dr. Adityo? Alhamdulillah baik, Bu Fitri. Siap. Terima kasih dokter sudah berkenan bergabung. Memang ada banyak sekali nih dok rangkaian WAAW RSCM. Kemarin kita on air radio bersama dengan RRI, Iluni FKUI. Hari ini webinar. Jumat juga ada webinar dan follow Instagram RSCM Official dan HUT RSCM gitu ya dokter. Baik dokter, ini dari peserta webinar hari ini sudah tidak sabar nih dok mendapatkan insight untuk rational antibiotic use. Kami persilahkan kepada Dr. Adityo, waktunya kurang lebih 30 menit. Terima kasih dokter. Baik, terima kasih Bu Fitri. Saya izin untuk share screen. Sudah bisa terlihat ya Bu Fitri ya? Sampun dok, sudah dokter. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas introduksinya yang luar biasa Bu Fitri, dan salam semangat senam paginya tadi pagi ya di awal kegiatan. Terima kasih. Kemudian kepada Dr. Mulia Rahma Karyanti selaku Ketua Subkomite PPRA, Prof. Vera Ibrahim selaku Ketua Komite PPI PPRA, Bu Yunisar Gultom, sejawat senior, Bapak Ibu semua yang hadir di kegiatan kita pagi hari ini. Terima kasih atas kerjasamanya yang baik di dalam kegiatan WAW. Saya menampilkan sedikit di pojok kanan atas, Educate, Advocate, Act Now. Jadi memang nampaknya kita di RSCM dan barangkali di rumah sakit kita masing-masing tentu kita attach dengan kegiatan global ini. Dan sudah kewajiban dari kita semua untuk bisa menjaga pemanfaatan dari antibiotics khususnya dan antimikrobial secara lebih umum. Dan mungkin karena saya tadi ditugaskan sebagai ketua kegiatan WAW ya Bu Fitri, kita berdoa berharap mudah-mudahan nanti kita bisa melaksanakan kegiatan acara puncaknya juga ya, mudah-mudahan ya, yang masih dalam persiapan terkait dengan sponsorship dan seterusnya. Kalaupun itu nanti bisa diselenggarakan, ya tentu kita berharap kita semua bisa bersua, berkumpul secara fisik, secara offline di rumah kita di RSCM. Baik, saya mendapatkan tugas untuk membawakan materi mengenai rational antibiotic use. Jadi saya mulai dulu untuk mengingatkan kita semua bahwa mikroba itu ada di sekitar kita. Tidak mungkin kita hidup tanpa dikelilingi dengan mikroorganisme, karena memang sedianya mereka sudah ada sebelum kita hadir di dunia ini, gitu ya. Ada close connection antara microbials dan manusia, dan mereka juga banyak membantu di dalam proses normal tubuh kita, contohnya pada sistem pencernaan. Kalau tidak ada mikrobial yang positif, maka proses pembusukan kotoran tidak dapat terjadi, digestive system akan bermasalah, dan akhirnya kita juga barangkali akan jatuh sakit begitu. Jadi tidak semua microbials itu akan berdampak buruk. Dan tentu dengan kondisi ini maka kita menyadari bahwa selalu ada koloni bakteri di tubuh kita. Nah, untuk bisa bertahan hidup tentu microbials juga memanfaatkan sel tubuh pejamu, dalam hal ini adalah sel tubuh manusia itu sendiri. Di mana pada saat hostnya kemudian sakit dan mati, barangkali ya meninggal begitu ya, tentu ini juga menjadi suatu hal yang buruk bagi bakteri itu sendiri. Jadi ada simbiosis di sana yang barangkali kita harus perhatikan. Dan kemampuan dari adaptasi mikroorganisme ini luar biasa. Mereka sudah survive selama jutaan tahun barangkali, dan kondisi survival inilah yang membuat mereka memiliki kemampuan untuk mengalami mutasi, dan mutasi inilah yang kemudian memberikan tantangan bagi kita pada saat mereka menimbulkan resistensi. Dan sebenarnya pada saat kita berbicara microbials, kita tidak selalu berbicara bakteri, even though ini barangkali yang tersering dan kita seringkali memanfaatkan antibiotics untuk membunuh bakteri. Tapi sebetulnya di sana juga ada virus ya. Contohnya kemarin pandemi kita berhadapan dengan COVID, itu adalah contoh virus SARS-CoV-2 yang merupakan mutasi dari SARS-CoV ya, yang sudah ada sebelumnya. Dan tentu kita semua menyadari bagaimana virus ini menimbulkan pandemi yang sangat meresahkan kita semua. Dan tentu pada saat di awal pandemi kita belum tahu musuh kita apa. Kita sempat menggunakan banyak
upaya termasuk waktu itu kalau kita semua ingat barangkali azithromycin sempat dimanfaatkan dengan harapan memiliki efek positif di dalam membunuh virus ini. Tapi ternyata ya tentu tidak demikian. Tapi artinya kita mesti hati-hati, tidak selalu bakteri. Ada virus, dan mungkin yang lebih memberikan tantangan lagi adalah jamur, protozoa, dan seterusnya. Dan selalu ada cara bagaimana microbials ini bisa masuk ke dalam tubuh hostnya. Jadi tadi kalau kita berbicara kuman yang positif, yang memang dibutuhkan oleh tubuh kita, tapi ada juga kuman yang memang tidak dibutuhkan oleh tubuh kita, dia ada di lingkungan dan pada akhirnya dia bisa masuk menginfeksi tubuh manusia. Dan oleh karena itu ada rute cara penularan yang harus kita waspadai, ada kontak, baik secara direct maupun indirect, kemudian ada yang terbang di udara melalui airborne transmission. Contoh yang paling sering kita perhatikan untuk hal ini adalah TBC misalnya. Jadi kalau kita berhadapan dengan TBC, maka ruangan itu betul-betul harus airborne transmission, karena apabila tidak demikian potensi penularannya akan tidak lagi memiliki jarak karena tidak droplets tapi terbang di udara. Dan ini saya kira memberikan tantangan di dalam kontrol pencegahan penularan infeksi atau PPI. Dan tentu ini semua terjadi oleh karena dinamika yang ada di dunia gitu. Dengan adanya global human population explosion mungkin di beberapa negara, di beberapa lokasi area di dunia ini, kemudian adanya izin pembalakan liar, dan banyak hal yang terjadi di lingkungan kita yang barangkali menimbulkan perusakan. Ini semua pada akhirnya memang membuat dinamika antara microbials dan humans ini menjadi berubah. Dan tentu human demographics dan behavior, termasuk izin barangkali beberapa kegiatan seksual yang berisiko dan seterusnya, ini juga menambah risiko infeksi terhadap patogen tertentu. Dan kembali lagi saya ingatkan bahwa patogen itu tidak selalu bakteri, ada virus, jamur, dan seterusnya. Dan tentu pada saat kita berhadapan dengan patogen, kita sebagai human being selalu akan berupaya untuk mencari jalan keluar untuk bisa mengatasi kondisi ini. Dan tentu pada saat kita berbicara microbes, maka antimikrobial nampaknya menjadi jalan keluar. Tapi apakah itu betul, dan apakah itu memang betul menjadi jalan keluar yang memberikan manfaat dan dampak yang selalu positif? Nampaknya tidak demikian. Karena pada saat kita menggunakan antimicrobials dengan tidak tepat guna, yang memang sudah dibahas oleh Dr. Karyanti dan mungkin di highlight juga beberapa titik oleh Ibu Yunisar, kita melihat bahwa ancaman ini memang nyata. Bahkan disinyalir apabila kita tidak sama-sama bahu-membahu di dalam mengontrol ancaman AMR ini, maka diprediksi pada tahun 2050 maka kematian di seluruh dunia oleh karena pasien-pasien yang tidak tertolong oleh karena kondisi AMR itu dikatakan surpassing atau melebihi angka kematian yang disebabkan oleh kanker. Dan kita tahu kanker adalah penyakit kronik yang barangkali sulit sekali untuk bisa ditanggulangi. Tapi apabila AMR tidak dikontrol, nampaknya attributable death akan bisa melebihi dari angka kematian kanker. Kita tahu WHO berupaya untuk memberikan arahan bagi kita. Mereka mengeluarkan priority pathogens list yang harus diperhatikan oleh kita. Tahun 2017 kita melihat ada 3 pathogens ini yang mungkin menjadikan perhatian priority. Kenapa? Karena memang mereka termasuk dalam kelompok kritikal. Arti kritikal adalah mereka dengan angka potensi mortalitas yang tinggi, sulit untuk diobati, dan kemudian pengembangan pipeline antibiotics untuk bisa mengontrol ini juga nampaknya sulit untuk didevelop. Dan pada saat itu Acinetobacter baumannii, Pseudomonas, Enterobacteriaceae yang semuanya carbapenem resistant itu menjadi poin utama di kelompok kritikal. Di bawah ada kelompok high dan kelompok medium. Tapi kembali kita lihat bahwa dunia ini sifatnya dynamic, berubah, dan tahun 2024 WHO merevisi BPPL ini, listingnya berubah, dan kita melihat 3 priority di 2017 dia going down, tapi kemudian ada beberapa yang going up, misalnya Klebsiella pneumonia yang carbapenem resistant, dan satu hal yang menarik Escherichia coli yang third generation cephalosporin resistant. Dan ini tadi saya sudah jelaskan bahwa kelompok kritikal adalah umumnya patogen-patogen yang sulit untuk dibasmi, memiliki ancaman mortality yang tertinggi, dan pengembangan pipelines di antibioticsnya sulit sekali. High group agak di bawah itu, dan medium juga lebih di bawah lagi, tapi bukan berarti mereka tidak berisiko.
Tapi satu hal yang saya ingin ajak kepada Bapak Ibu semua untuk kita cermati, Salmonella typhi dan non-typhoidal salmonella ini nampaknya menjadi dua kelompok patogen yang masuk dalam kelompok high risk. Yang mungkin kita selama ini berpikir typhoid itu dapat ditata laksana dengan mudah, diagnosisnya dengan Widal, diagnosis dengan Tubex, tapi saya kira nampaknya tidak sepenuhnya demikian. Kenapa? Karena bagaimanapun Salmonella typhi atau typhoid fever penyakitnya itu tetap adalah bakteri dan tentu harusnya kita melakukan kultur untuk bisa mendiagnosis bagaimana perangai dari bakteri Salmonella typhi itu sendiri. Dan nampaknya hal ini diamini oleh WHO di mana mereka mengelompokkan dua patogen ini ke dalam kelompok high group. Di samping dari Enterococcus, kemudian Pseudomonas aeruginosa yang tadinya critical dia going down, dan kemudian MRSA itu tetap menjadi sorotan. Tapi satu hal yang kemudian harus kita perhatikan, ada kelompok baru di critical group yang not really mungkin bacterial infection seperti pada yang umumnya, tapi di sini adalah Mycobacterium tuberculosis yang rifampicin resistant. Jadi ini sudah masuk ke dalam MDR-TB dan ini nampaknya hati-hati sudah mulai diangkat oleh WHO bahkan dikelompokkan ke dalam kelompok critical. Jadi saya kira ini juga patut mendapatkan perhatian kita. Dan berikut adalah alasannya. Kita lihat kenapa E. coli yang third generation cephalosporin resistant itu going up. Karena kita bisa melihat incidence-nya tinggi, even though dia tidak menimbulkan kematian yang tinggi, tapi ya burden-nya tinggi, gitu ya. Kemudian angka resistensinya juga termasuk level 5 yang tertinggi, mudah sekali ditularkan, dan angka di pencegahannya ternyata rendah. Jadi tantangan-tantangan ini yang membuat akhirnya E. coli third generation resistant itu going up menjadi yang kedua. Dan yang lain tentu kita bisa lihat tadi Klebsiella pneumonia carbapenem resistant itu going up. Karena nampaknya betul di tempat kita juga kita melihat kondisi ini, carbapenem resistant itu memberikan tantangan bagi kita. Saya akan singgung sedikit mengenai sepsis. Sepsis adalah suatu disease continuum dari infeksi. Infeksi bisa localized, infeksi bisa sistemik. Tadi Dr. Karyanti sempat menyinggung bakteriemia. Dan pada saat infeksi itu sistemik, dia bisa menimbulkan gangguan organ. Dan apabila gangguan organ itu mengancam nyawa dan betul karena infeksi, itulah yang kita kenal sebagai sepsis. Jadi sepsis adalah suatu disease continuum dari suatu kondisi infeksi yang apabila kita gagal untuk tata laksana pada level yang lebih rendah, maka dia akan jatuh kepada level yang lebih tinggi. Dan di atasnya sepsis tentu masih ada lagi shock sepsis. Jadi saya kira ini menjadi perhatian kita. Dan seperti kita sudah ketahui bahwa untuk mentata laksana sepsis, shock sepsis, maka hemodynamic stabilization itu menjadi penting. Dan yang selama ini menjadi patokan kita, antibiotics itu betul, memang betul menjadi salah satu pilar penting di dalam infection control. Tapi jangan lupa, apabila sumbernya itu bisa dieradikasi, maka kontrol sumber infeksi itu menjadi penting. Dan yang namanya sumber infeksi tidak selalu infeksi abses dan seterusnya. Bisa saja itu adalah suatu indwelling catheterization. Dan ini salah satu paper yang kami lakukan evaluasi dan kami publikasi. Memang nampaknya penggunaan kateter jangka lama pada pasien-pasien yang menjalani hemodialisis itu dapat meningkatkan risiko infeksi apabila tidak diperhatikan. Dan tentu dalam upaya untuk mencegah antimicrobial resistance, maka upaya stewardship atau penatagunaan antimicrobial ini menjadi penting. Dan aspek penatagunaan dari antimicrobial itu tidak hanya terletak di satu titik. Terletak dari banyak titik, mulai dari berpikir bagaimana cara kita memilih diagnostik yang terbaik, karena bagaimanapun kalau tidak ada diagnostik, maka kita akan terjebak dengan empiricism, dan empiricism itu sulit, sehingga tentu kita akan terus menebak-nebak gitu. Maka upaya untuk mendefinitifkan dengan memilih diagnostik test yang baik itu menjadi penting. Dan tentu diagnostik test tidak ada yang 100% sempurna. Kita pasti akan berhadapan dengan beberapa kelebihan dan kekurangan. Maka sebelum kita bisa memperoleh hasil yang mengarahkan, justifikasi untuk memberikan antibiotics pada kondisi initial itu menjadi penting. Disitulah kita mengenal istilah empirik. Dan kemudian kita evaluasi hasilnya. Dan setelah itu kita mencoba untuk melakukan modifikasi dari antimikrobial yang kita berikan, baik melalui evaluasi klinis maupun evaluasi
penunjang yang diperoleh. Jadi ini tadi yang dicoba untuk disampaikan oleh Bu Yunisar. Karena bagaimanapun the way of stewardship dalam hal ini misalnya diagnostic stewardship intinya adalah bagaimana caranya kita bisa aims the right. Jadi the right patient with the right time, right dosing, right antibiotics, right interpretations, dan kemudian right antimicrobial, right result, dan seterusnya. Jadi memang tujuan dari antimicrobial stewardship adalah we're aiming the rights. Dan pada saat kita berupaya untuk memanfaatkan antimicrobial, dalam hal ini saya sempitkan di antibiotics, karena kalau kita bahas antimicrobial, di sana ada antiviral, ada antifungal, nggak cukup waktunya. Dan sesuai dengan judul yang diberikan, kita berbicara antibiotics, berarti kita bersepakat kita berbicara bakteri, maka tentu sebelum kita mencoba untuk memberikan antibiotik, strategi dan cara pemberian antibiotik ini menjadi penting. Apakah kita akan memberikan dengan metode profilaksis dalam artian untuk pencegahan, atau kita berupaya untuk memberikan sebagai cara terapeutik untuk membunuh. Dan kalau kita belum punya data, kita memberikannya secara empirik, dan apabila kita sudah punya data, maka kita memberikan secara definitif. Datanya apa? Data dari patogennya itu sendiri. Dan tentu beberapa elemen yang harus diperhatikan adalah sebisa mungkin kita pilih antibiotik spektrum sesempit mungkin supaya kita tidak menghantam semua kuman. Kemudian indikasinya jelas ya. Jadi ini mungkin kebalik ya. Pertama clear indications dulu. Kita pilih yang narrow spectrum dan the most narrow spectrum bila memungkinkan. Kalau kita memang sudah punya arahan, tapi kalau tidak tentu ya kita broad spektrumnya. Kemudian dosisnya adekuat dan proper interval duration, lama terapi dan seterusnya ini menjadi penting. Karena pada prinsipnya pada saat kita bekerja di bidang infeksi, kita akan ketemu pasien yang sakit, kita justifikasi dulu sakitnya betul karena infeksi, dan pun kalau infeksi kita coba cari fokus infeksinya ada di mana dan komorbid pasien dan seterusnya, itu semua bergerak di sini. Dan setelah kita menjustifikasi, oke, pasien saya terinfeksi oleh, pasien saya terkesan sakit karena infeksi, infeksinya mungkin karena bakteri, dan kita memutuskan sepertinya saya harus memberikan empirik antibakteri, antibiotics, maka upaya yang harus dilakukan sebelumnya se-ideal mungkin adalah kita mengambil spesimen microbiological dulu. Misalnya kalau dia adalah yang dibunuh adalah infeksi paru-paru, pneumonia misalnya, tentu diharapkan pengambilan spesimen sputum sebelum antibiotics dosing sebisa mungkin dikerjakan. Tapi tentu kita menyadari kendala di lapangan tidak se-ideal itu, maka kita akan berkompromi terhadap kondisi-kondisi yang ada seminimal mungkin. Terus kemudian yang kedua, apabila kita menganggap ini sepsis dan kita sepakat sepsis adalah suatu kondisi life-threatening organ dysfunction karena infeksi, tentu karena dia life-threatening organ dysfunction maka kita berasumsi infeksinya berat, dan pada saat infeksi berat juga kita tentu menduga ada potensi bakterinya, maka jangan lupa mengambil kultur darah. Nah, prinsipnya pada saat kita sudah menilai pasien kita ill dan itu karena infeksi, kita ambil spesimen, kita tidak menunggu, tapi kita memberikan empirical antimicrobials, kita evaluasi dan setelah ada microbiological datanya dan kita percaya bahwa itu adalah hasil yang meyakinkan setelah melalui proses pemikiran yang terstruktur, maka kita bisa menetapkan pemilihan antimicrobials yang definitif. So, dalam kita memilih antimicrobial empirik tentu fokus infeksi ada di mana, patogennya kira-kira apa yang kita hadapi, terus mungkin local data. Nanti di hari Jumat Prof. Hera akan mengangkat mengenai surveillance EMR ini, dan Prof. Erni juga barangkali akan mengangkat mengenai point prevalence survey untuk bisa mendapatkan data-data itu. Karena local resistance pattern di tempat kita bekerja ini nampaknya akan menjadi penting. And then peluru yang kita miliki apa di tempat kita, karena tidak semua rumah sakit memiliki peluru yang sama. Tidak selalu semua rumah sakit memiliki misalnya golongan carbapenem yang komplit gitu. Kalau mungkin di beberapa rumah sakit rujukan kita ada meropenem, ada imipenem, kilastatin, mungkin beberapa tempat mereka bahkan punya ertopenem dan bahkan di beberapa tempat mereka punya doripenem. Masing-masing penem itu memiliki kelebihan dan kekurangan, tapi tentu dengan semakin banyak peluru yang dimiliki, tailoringnya akan semakin menarik. Tapi pada saat kita bekerja di rumah sakit yang barangkali mungkin untuk senjata pamungkas kita hanya punya meropenem, maka tantangannya tentu akan menjadi lebih sulit. Kemudian ada tidaknya alergi, biaya, dan seterusnya. Dan tentu pada saat kita berbicara local pathogens, local resistance pattern, kemudian dugaan patogen,
satu hal yang penting untuk dijustifikasi oleh kita adalah secara sederhana pada saat kita bekerja di rumah sakit, kira-kira yang kita hadapi ini patogen CMDR atau tidak. Dan beberapa faktor risiko yang dapat meningkatkan risiko kejadian MDR patogen, ini saya ambil contoh untuk HEP-VAP, nampaknya prior IV antibiotics dalam 90 hari terakhir ini menjadi penting. Kemudian ada tidaknya kondisi komorbid yang pada akhirnya membutuhkan pasien dirawat inap lebih lama, dan kemudian juga ada tidaknya gangguan organ yang pada akhirnya meningkatkan risiko paparan terhadap kuman-kuman MDR itu sendiri. Dan seringkali kita tidak sadar bahwa inanimate environment di mana pasien itu dirawat itu sendiri sudah meningkatkan risiko untuk terjadinya infeksi dan meningkatkan risiko untuk terpapar dengan kuman-kuman yang sifatnya multi-drug resistant. Sebagai contoh, kita merawat pasien di ruang rawat biasa, di general ward, atau di ICU, itu nampaknya tantangannya berbeda. Karena kondisi hospitalization, kondisi environment, kondisi bedridden, dan kondisi devices yang digunakan, atau ICU device-nya akan lebih banyak dibandingkan di ward yang biasa, maka ancaman terhadap infeksinya tentu akan berbeda. Tapi yang ingin saya coba highlight di sini sebagai unseen risk factor, saya berharap yang tadinya mungkin unseen, kita berharap ini menjadi lebih seen. Karena tentu pada saat kita bisa menyadari ini adalah faktor risiko, dan apabila itu berisiko, maka kita akan berupaya untuk memodifikasi itu dan sebisa mungkin meminimalisir kondisi tersebut. Dan kembali lagi, pada saat kita sudah meyakini bahwa pasien kita memang terinfeksi, kita melihat dia sepsis atau tidak sepsis. Kalau dia datang dengan kondisi infeksi, shock sepsis, maka dikatakan antibiotic should be started dalam waktu 1 jam. Kalau dia sepsis tapi relatively quite stable di hemodynamic, kita masih punya buying time 3-5 jam sebelum kita memberikan antibiotics. Tapi kalau memang ternyata setelah kita evaluasi, kayaknya ini belum tentu sepsis, belum tentu infeksi bahkan, mungkin inflamasinya saja yang dominan. Nah, di sana barangkali kita meng-withhold antibiotics selama beberapa saat, sambil mengevaluasi benar nggak dugaan kita itu menjadi penting. Dan disinilah art bagaimana seorang konsultan infeksi itu bekerja. Dan tentu apabila memang betul yang kita hadapi sepsis atau septic shock ini adalah suatu kondisi yang mengancam nyawa, maka kalau kita harus memilih strategi pemilihan antibiotik empirik, maka strategi yang akan kita pilih adalah tekniknya deeskalasi. Yang dimaksud dengan deeskalasi adalah kita memberikan antibiotik sekuat mungkin, lalu kemudian kita sempitkan. Berbeda dengan kondisi pasien infeksi yang stable, let's say dia tidak sepsis. Jadi kita berikan yang sesempit mungkin, dengan harapan dia berhasil. Tapi kalau ternyata tidak berhasil, infeksinya bertambah berat, baru kita perluas. Ya. Jadi saya kira 2 strategi untuk empirical treatment ini menjadi penting. Jadi secara sederhana, sebelum kita memilih antibiotics, kita akan melewati proses yang kompleks ini. Oleh karena itu, antibiotics, infection, dan seterusnya ini adalah art. Kenapa? Karena art ini berangkat dari keilmuan dan berangkat dari pengalaman. Dan art ini akan sangat luas variasinya, karena case by case yang kita hadapi tentu akan banyak. Misalnya pasien sama-sama pneumonia, tapi yang satu geriatri, yang satu tidak geriatri. Atau let's say sama-sama pneumonia geriatri, tapi yang satu cuci darah, yang satu tidak cuci darah. Atau mungkin sama, tapi yang satu di ventilator, satu tidak ventilator. Itu semua akan memberikan variasi yang unik gitu. Jadi saya pikir memang it's an art, dan oleh karena itu tidak bisa kita simsalabim mahir di bidang ini, dan memang ini butuh waktu untuk bisa mendalami. Dan secara sederhana, antibiotics untuk mengatasi infeksi ini adalah arsenal kita, persenjataan kita, dan kita mengenal beberapa antibiotics dari cara kerjanya. Ada yang bekerja di dalam menghambat bentukan dinding sel, ada yang menghambat dalam bentukan asam asam nukleik, dan ada yang bekerja dalam menghambat bentukan protein di bakteri. Dan apabila kita coba lihat lebih lengkap lagi, kurang lebihnya adalah seperti ini. Meskipun saat ini di beberapa negara maju mereka sudah punya pipeline antibiotik yang lebih kompleks lagi dari ini, tapi kurang lebih pemahaman antara sintesis sel wall, sintesis protein, dan sintesis asam nukleat itu menjadi penting dalam kelompok, karena pada saat kita harus mengkombinasi, tentu diharapkan kita mampu memilih antibiotik tersebut
dan kita kombinasikan dari kelompok yang berbeda. Itu dari karakteristik antibiotik. Apabila kita mencoba melihat yang lain, ini saya banyak belajar dari guru saya, Prof. Armen, mengenai farmakokinetik, farmakodinamik. Ini adalah daya bunuh dari antibiotik. Di mana ternyata tidak semua antibiotik memiliki daya bunuh yang sama, karena ada yang sifatnya time dependent, ada concentration dependent, dan ada yang tipe campuran. Di mana apabila kita memahami cara daya bunuh ini, maka kita bisa memaksimalkan dosingnya. Dan ini akan sangat terpakai pada saat kita berbicara pasien sepsis, shock sepsis, dan pasien itu dalam kondisi yang kita hadapi multi drug resistant. Jadi art ini akan sangat-sangat terpakai sekali pada saat kondisinya seperti itu. Tapi kalau tidak seperti itu, mungkin PKPD relatively tidak terlalu, ya tentu akan memberikan manfaat besar, tapi tentu tidak terlalu krusial dibandingkan kalau yang kita hadapi sepsis, shock sepsis, dan MDR pathogens. Dan ini adalah beberapa kelompok penggolongan dari antibiotik yang tergolong ke dalam tipe-tipenya. Secara sederhana, apabila kita menggunakan antibiotik yang sifatnya concentration dependent, maka kita memberikan dosis semaksimal mungkin dalam 1 hari, itu menjadi penting. Sementara kalau dia time dependent, kita multiplikasi frekuensi dosingnya dengan dosis yang nggak usah terlalu tinggi. Yang penting kita tahan dia di atas MIC. Apabila dia tipe campuran, we have to mix dua cara tersebut. Dan tentu tidak semua antibiotik bekerja untuk patogen yang sama. Sebagai contoh, untuk antibiotik yang bersifat anti-Pseudomonas, tidak semua antibiotik memberikan efek daya bunuh terhadap Pseudomonas. Contohnya apa? Misalnya amoxicillin, penicillin, quinolone, moxifloxacin misalnya. Dia tidak bisa digunakan untuk membunuh anti-Pseudomonas. Tapi sesama quinolone, ciprofloxacin, levofloxacin, dia bisa. Atau misalnya carbapenem, kita punya meropenem, imipenem, mungkin itu bisa digunakan. Tapi begitu ertapenem, dia tidak bisa. Jadi memang mau nggak mau ada beberapa hal yang harus kita pelajari juga supaya kita bisa men-tailor antibiotik kita lebih sesuai. Dan setelah kita melewati diskusi pemikiran yang cukup kompleks tadi, ditambah dengan asupan dan materi dari Dr. Karyanti, Bu Yunisa, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa nampaknya memang tidak mudah untuk men-tackle resistance ini. PPRA, Komite PPRA, Komite PPI bekerja keras untuk berusaha mengontrol ini, tapi nampaknya mereka saja tentu tidak bisa. Harus kita semua bahu-membahu, dan best of all tentu pemahaman. Saya kira ini adalah menjadi kunci penting. Karena kalau kita tidak paham, kita tidak peduli, maka kita semua tidak akan bergerak. Dan tentu setelah kita memberikan antibiotik, maka juga jangan lupa untuk melakukan deeskalasi. Deeskalasi ini yang dimaksud adalah dengan menyempitkan spektrumnya atau menghentikan antibiotiknya. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan kondisi klinis, sesuai dengan data-data kultur, dan seterusnya. Dan Dokter evaluasi, Adit, ya udah tinggal 2 slide lagi. Terima kasih dokter. Jadi evaluasi ini kita lanjutkan 2-4 hari ya secara rutin. Kalau kita punya data kultur, kita bisa lakukan deeskalasi dengan lebih targeted. Tapi kalau tidak, tapi clinical improvement kita kenal sebagai blind de-escalation. Kalau tidak ada perbaikan, tentu kita harus optimasi dan early rescue therapy. Dan di antara upaya untuk melakukan deeskalasi ini, kita bisa guided dengan laboratorium dalam hal procalcitonin, di mana procalcitonin sudah banyak digunakan di seluruh dunia untuk membantu mendeeskalasi antibiotik atau memberikan arahan bahwa kondisi infeksinya sudah membaik. Dan oleh karena itu, ini melibatkan banyak stakeholders di sini, dan kita sebagai klinisi, prescriber, let's say, kita memegang peranan penting, teman-teman nursing memegang peranan yang penting, para senior sejawat di microbiology memegang peranan penting, farmasi memegang peranan penting. Jadi hospital bylaw semua, pemerintah semua memegang peranan penting. Jadi saya kira ini harus bahu-membahu untuk mengatasinya. Dan mungkin saya akan tutup dengan topik atau theme yang diangkat di tahun ini. Education itu mandatory, dan ini yang kita kerjakan. Advocation is needed, makanya kita punya komite untuk bisa memberikan advokasi kepada manajemen, dan ini tugas kita semua. So, kita semua harus sama-sama mulai beraksi dari sekarang. Educate, advocate, and act now. Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan, Bu Fitri. Mohon maaf atas waktunya, mudah-mudahan masih cukup dari waktu yang diberikan. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dokter Adityo. Kita beri reaction dahulu. Ini sudah banyak nih Dok pertanyaan dari sejawat, dari Prof, Dokter, Bapak, Ibu di acara webinar kita hari ini. Baik, mohon izin kepada pembicara 1, 2, dan 3, izin kita melaksanakan sesi tanya jawab, Silakan untuk bergabung. Kami persilahkan kepada Prof, Dokter, Bapak, Ibu, sahabat semuanya, Sobat Sehat RSCM gitu kalau misal kita di RSCM ini. Apabila ingin bertanya secara live, silahkan untuk raise hand, atau apabila bertanya secara offline, silahkan untuk menuliskan di kolom chat. Baik, dokter mohon izin, ini sudah ada pertanyaan yang masuk kepada Dokter Adityo dan Dokter Karyanti karena terkait dengan pemilihan antibiotik. Ini dari Dokter Susi Surabaya, Dok. Jadi memang WAAW kita ini terbuka untuk internal dan juga eksternal, ya Dok. Pertanyaannya adalah, untuk pemilihan antibiotik yang sudah MDRO semua, seperti PAN resisten, itu kan perlu antibiotik kombinasi, Dok. Untuk pemilihan antibiotik kombinasi yang terbaik itu artinya bagaimana, Dok? Mulai dari mana, selain melihat kumannya apa? Dan ini mohon izin, Dokter Susi di rumah sakit tipe C yang belum punya peta kuman, baru mulai kultur tapi ada case MDRO. Bagaimana supaya mengurangi rujukan? Nanti Dokter Adit menyambung Dokter Karyanti, ya. Monggo Dokter Adit, terima kasih. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan bagus sekali ya. Seringkali